sunnah yang dilakukan Nabi sebelum dan sudah sholat Idul Fitri. Assalamualaikum sahabat beriman. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia dan menjadi hari kemenangan setelah melawan hawa nafsu selama berpuasa di bulan Ramadan. Idul Fitri juga menjadi hari yang mulia dan banyak amal sunnah yang dapat dilakukan dengan ganjaran pahala yang berlimpah. Terdapat beberapa hal yang disunnahkan Nabi sebelum dan sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kita bisa terus melaksanakan syiar Islam ini. Pertama, mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Mandi ketika itu disunnahkan. Yang menunjukkan anjuran ini adalah asar dari sahabat Nabi Muhammad. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kau mau. Orang tadi berkata, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Baihaqi. 2. Memakai pakaian terbaik putih dan memakai wangian. Pakaian terbaik tidak harus selalu pakaian yang baru, tetapi merupakan pakaian yang layak untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyukai warna baju yang putih dan sunnah ketika kita memakai pakaian yang berwarna putih, sebagaimana sabda beliau, pakailah oleh kalian pakaian-pakaian yang putih, karena itu termasuk pakaian yang paling baik, dan berilah kafan pada orang yang mati di antara kalian dengan kain warna putih. Hadis riwayat Abu Daud. Tak hanya itu, Nabi juga mengajarkan memakai wangi-wangian. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang kami punya dan berkurban dengan hewan yang paling mahal yang kami punya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. 3. Makan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum keluar rumah, karena dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut, dan sebagai petanda pula bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. 4. Mengumandangkan takbir. Mengumandangkan takbir di masjid-masjid atau musola dan rumah-rumah pada malam hari raya sejak terbenar matahari sampai imam naik ke mimbar untuk berkhutbah pada hari raya Idul Fitri. Anjuran ini ditulis oleh kitab Raudatul Talibin. Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji baginya. Kalau lafaz di atas takbir Allahu Akbar ditemukan banyak 2 kali. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah pula disebutkan dengan sanad yang sama dengan penyebutan 3 kali takbir. Ini artinya di sini 2 atau 3 kali takbir sama saja, semuanya boleh dilakukan. 5. Melaksanakan sholat Id di lapangan. Nabi menganjurkan sholat Idul Fitri di tanah lapang karena saat itu jumlah kaum muslimin yang ingin ikut sholat Id sangatlah banyak, sehingga hanya tanah lapang saja yang dapat menampung jamaah. Namun di suasana pandemi corona ini boleh dilaksanakan di masjid atau di rumah saja, terkecuali di zona yang
aman dan bukan zona yang merah. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat sholat lapangan. Pertama kali yang dikerjakan adalah melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Tidak melakukan sholat sunnah sebelum maupun sesudah sholat id. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Beliau tidak melakukan sholat sunnah lainnya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mendatangi kaum wanita disertai Bilal. Beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Saat melaksanakan sholat Idul Fitri disunahkan untuk melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari nomor 986. Di antara hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 4. Selain itu disunnahkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Fitri, sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad yang juga berjalan menuju sholat Idul Fitri. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, dan dari Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, termasuk dari sunnah adalah keluar pada hari raya dengan berjalan kaki. 8. Saling mengucapkan selamat at-tahniyah. Ucapan selamat di sini sebaiknya dalam bentuk doa, seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Dari Jubair bin Nufair ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama yang lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Berikut yang dapat kita sampaikan mengenai beberapa sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum dan sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah terbiasa melaksanakan hal-hal tersebut. Mari kita semuanya beramal melaksanakan sesuai yang apa tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah